Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam nama kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Bible Study for Kids ini dengan tema yaitu Love Never Fail. Kita akan baca ayatnya yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 ya. Kita akan baca, Mister bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi di awal kita dikatakan kasih tidak berkesudahan. Love never fail. Kalau kita bicara tentang kasih di dalam dunia zaman sekarang ini, kita mengenal adanya hari Valentine, hari kasih sayang. Setiap 14 Februari mungkin di antara kalian ada yang merayakan, ada yang memberikan, menyatakan kasih kalian. Mungkin kalian memberikan kepada orang tua kalian, kepada saudara, kepada sahabat, mungkin. Dan ketika ada dua orang yang saling berhubungan, berpacaran, ya mungkin suami istri juga mereka saling memberikan pernyataan kasihnya di dalam hari Valentine. Saudara, adik-adik, itu terjadi di dalam dunia. Tetapi pada kenyataannya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih makin dingin. Matius 24 ayat yang 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, meskipun dunia ini justru memberikan suatu peringatan yang khusus kepada kasih sayang, tetapi ternyata kasih sayangnya kemungkinan besar tidak murni. Bukan kasih ilahi seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Mungkin ada sepasang suami istri, sepasang kekasih. Mereka kelihatannya saling mengasihi. Tetapi ternyata di balik itu semua bukan kasih ilahi yang ada. Yang dilihat oleh Tuhan hanyalah hawa nafsu, kesukaan seksual, ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Karena justru yang ada di dalam itu adalah kedurhakaan, dosa. Maka yang terjadi adalah perselingkuhan. Maka yang terjadi adalah perceraian, perkelahian di antara orang-orang yang seharusnya mengasihi. Di antara suami istri justru terjadi perkelahian. Mereka saling menyakiti, ya, dan akhirnya berpisah. Seperti seolah-olah tidak pernah ada tidak pernah ada kasih di dalam hubungan mereka, ya. Dan kalau kita melihat mungkin ya di antara keluarga, biasanya anggota keluarga satu dengan yang lain saling mengasihi, kakak beradik seharusnya saling mengasihi, tetapi kenyataannya bisa saling membenci. Karena apa? Karena kasih yang menjadi dingin akibat dari timbulnya dosa di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi di luar keluarga, kita mungkin akan melihat ada orang-orang yang mencintai golongannya secara berlebihan. Golongan sukunya, golongan mungkin agamanya, mungkin golongan-golongan yang lain di dalam masyarakat. Mereka mencintai berlebihan sehingga mereka membenci yang lain. Ini juga bukan kasih ilahi. Mereka hanya bisa mengasihi orang-orang di dalam golongannya, yang sama-sama kepentingannya, yang sama-sama saling membutuhkan. Tetapi dengan orang di luar mereka bisa saling membenci, mereka ngotot, mereka berkelahi, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi dari golongan, kita melihat bangsa. Bangsa dengan bangsa berkelahi, berperang, saling membunuh, saling melemparkan rudal, melemparkan bom, sehingga kematian ada di mana-mana. Ini sangat mengerikan. Ini semua kenapa? Ini semua karena hilangnya kasih. Ketika tidak ada kasih, ya, maka dunia akan berantakan. Maka dunia akan saling membenci, akan terjadi banyak perkelahian, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang,
Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Inilah kejadian yang ada di akhir zaman hari-hari ini. Adik-adik, kita mau mengerti ya bahwa kasih yang benar, true love, kasih ilahi itu never fail. Itu akan terus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita perlu mengerti, kita perlu bisa melihat ketika kita hidup di dalam dunia ini, apakah kita sudah memiliki kasih ilahi? Apakah di lingkungan kita ada kasih ilahi? Apakah di dalam keluarga kita ada kasih ilahi? Kasih ilahi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita mau melihat adik-adik. Ketika dunia begitu penuh dengan kebencian seperti sekarang ini, Yesus datang ya 2000 tahun yang lalu di bumi untuk menunjukkan, untuk menawarkan kasih-Nya kepada dunia. Apa yang dilakukan? Yesus menunjukkan dengan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ini, Yesus itu mati di atas kayu salib. Untuk siapa, adik? Bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan Allah Bapa, tetapi untuk menyelamatkan kita. Ya, Dia memberikan nyawanya untuk nyawa kita, untuk keselamatan kita. Inilah kasih yang ditawarkan oleh dunia. Kasih yang berkorban untuk orang lain. Seringkali di dalam dunia, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang merugikan mereka akan saling membenci. Mereka tidak bisa mengasihi. Ketika ya kakak beradik, mungkin kakaknya merasa adiknya menjengkelkan, ya hanya bisa mengambil barangnya, hanya bisa mendapatkan apa yang dia mau, sehingga si kakak ini seolah-olah haknya diambil. Tidak bisa terima. Karena apa? Kasihnya bukan kasih ilahi. Tetapi kalau kasih ilahi seperti yang dimiliki Kristus, yang dinyatakan oleh Kristus, kakak beradik bisa akur, bisa saling memberi, bisa saling mementingkan kepentingan saudaranya. Kita di dalam sekolah, kita bisa mementingkan kepentingan teman-teman kita. Kita bisa mementingkan orang lain. Ketika bangsa dengan bangsa memiliki kasih ilahi, mereka akan berperang. Karena mereka tidak lebih mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan orang lain, untuk mengasihi orang banyak daripada menuntut untuk kepentingan diri sendiri. Adik-adik, ini sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia. Kasih di dalam dunia itu hanya ketika kamu menguntungkan aku. Apa yang aku dapat? Kalau aku dapat sesuatu, aku diuntungkan dari kamu, maka aku bisa mengasihi kamu, aku bisa berbuat baik pada kamu. Tapi kalau kamu merugikan aku mundur, aku menjauh. Aku tidak mau mendekat, bahkan aku akan memusuhi kamu karena kamu merugikan aku. Berapa banyak orang yang berkata, ya pokoknya aku ini tidak akan cari gara-gara. Kalau kamu tidak cari gara-gara, aku tidak akan cari gara-gara. Tapi kalau kamu cari gara-gara, aku akan mengejar kamu, aku akan menghajar kamu, ya, aku akan menghabisi kamu. Itu kasih yang dimiliki dunia. Ketika sama orang yang dekat sama dia, yang menyayangi dia, dia menyayangi balik. Tetapi ketika orang itu membenci dia, atau tidak ada kepentingan bagi dirinya, dia tidak bisa mengasihi orang tersebut. Yang kedua, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan itu adalah kasih yang tidak memandang bulu, tidak memandang golongan, tidak memandang warna kulit, tidak memandang siapa saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Tuhan mencintai orang yang gemuk. Tuhan mencintai orang yang kurus, orang yang tinggi, orang yang pendek, orang yang pintar,
orang yang sangat-sangat bodoh, orang yang sangat-sangat miskin, sampai orang yang sangat-sangat kaya. Tuhan mengasihi setiap manusia. Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi setiap manusia. Karena Ia adalah Allah, Ia adalah kasih yang menciptakan seluruh kita. Seluruh manusia ini berasal dari Dia. Kita adalah ciptaannya. Maka Ia mengasihi kita seluruhnya tanpa memandang bulu. Berbeda dengan di dunia. Dunia, kalau kamu bukan golonganku, kalau kamu bukan sukuku, kalau kamu tidak seagama dengan aku, kalau kita tidak sama-sama satu profesi, misalnya kamu bukan murid sekolah SMA sini, satu sekolah, wah aku tidak bisa mengasihi kamu. Kalau kamu tidak sekelompok dengan aku, kita sama-sama penggemar main badminton, aku tidak bisa mengasihi kamu. Aku mungkin berasal dari keluarga yang kaya, kamu bukan, aku tidak bisa mengasihi kamu, atau sebaliknya. Ya, kasih yang di kotak-kotak di dalam golongan-golongan tertentu, itu bukan kasih lain. Ketika itu terjadi di dalam dunia, Tuhan menawarkan kasih yang sepenuhnya untuk seluruh manusia tanpa memandang. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita melihat Tuhan itu mengasihi kita bukan karena siapa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita ini sudah berbuat baik. Oh ya, Tuhan itu mengasihi aku karena aku rajin pelayanan, karena aku rajin ke gereja, karena aku tuh rajin untuk memberikan sedekah, untuk memberikan persembahan, memberikan perpuluhan atau apapun. Saudara berikan kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekeliling saudara. Karena itulah saudara merasa Tuhan mengasihi saudara. Tidak. Kita mau baca di dalam Roma 5 ayat 6 dan 8. Bisa bacakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita ini tidak dikasihi karena kita itu sudah berbuat baik, karena kita sudah layak, karena kita ini suci, kita merasa kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak. Kita dikasihi karena apa adanya kita. Tanpa memandang siapa kita, tanpa memandang perbuatan apa yang sudah kita lakukan. Tidak, saudara. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kasih dan pengorbanan Yesus adalah yang terbesar. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus itu bukan cuma sekedar beri kalian uang, beri kalian kesehatan. Tidak. Dia memberikan yang paling berharga dari dirinya, yaitu nyawanya sendiri, hidupnya sendiri. Untuk siapa? Sekali lagi, untuk kepentingan kita semua. Ya, ini jelas adalah kasih yang sangat berbeda dengan kasih yang ada di dalam dunia. Selanjutnya kita lihat, kasih Yesus adalah kasih yang mau dan mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi bagiannya. Siapa yang dimaksud? Tentara-tentara yang menyalibkan Yesus, yang mengambil jubahnya, yang membuang undi terhadap bagiannya. Adik-adik, terhadap orang-orang yang menjengkelkan, bukan cuma menjengkelkan, orang-orang yang merendahkan, menyiksa, menyakiti, menyalibkan dia. Orang-orang seperti inilah yang dikasihi. Dinyatakan dengan pengampunannya yang luar biasa. Yesus seolah-olah memberikan sebuah pengertian yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ya, pengampunan yang luar biasa. Yesus tidak hanya bilang kepada manusia, kepada pengikut-pengikutnya, ampunilah orang yang bersalah padamu 70 kali 7 kali. Tidak. Bukan cuma ngomong, tetapi Yesus praktek. Yesus menunjukkan. Dan dia membuat dirinya dilihat sebagai orang yang penuh kasih,
sebagai manusia yang penuh kasih. Orang melihat dia sebagai manusia. Karena dia adalah Allah yang adalah kasih. Itu dinyatakan di dalam hidupnya ketika ia disalibkan untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Ketika ia naik di atas salib, itu adalah sebuah bukti yang terbesar yang dinyatakan kepada seluruh dunia, kepada semua kita, bahwa inilah kasih ilahi yang Tuhan inginkan ada di dalam dunia. Bukan cuma sekedar membuat sebuah peringatan hari Valentine, hari kasih sayang, tanpa sebuah perbuatan yang nyata. Tetapi dengan sebuah perbuatan yang nyata, dia menunjukkan kasih ilahi yang sesungguhnya. Ini sesuatu yang luar biasa, adik-adik. Sesuatu yang tidak ada di dunia. Kasih yang sebenarnya kalau ada di dalam dunia, apa yang Mister tadi ceritakan tentang kejahatan yang ada dalam dunia, itu tidak akan ada ketika ada kasih ini. Kasih ilahi. Inilah kasih yang ditawarkan Yesus di tengah kebobrokan dunia di mana kasih telah menjadi dingin. Lalu kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita tidak tinggal diam. Ya, Tuhan memberikan sebuah perintah di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mister bacakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi, kamu adalah murid-muridku. Jadi sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh tidak mengasihi sesama. Kita wajib untuk bisa mengasihi. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Ya. Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Melalui apa? Melalui menyatakan kasih kepada dunia. Ya, itu ada di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di tengah kebobrokan dunia ini, kita harus jadi terang dan garam yang bisa dinikmati oleh dunia. Dengan cara apa? Melalui perbuatan baik. Melalui perbuatan baik yang didasarkan oleh kasih. Di dalam hal itu kita menjadi garam. Kita menjadi terang dunia. Berapa banyak ada orang-orang yang mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu di mana? Kalau dia begitu hebat, kenapa kok masih ada kejahatan di dalam dunia ini? Ya, kenapa kok masih ada orang yang dirampok? Kenapa kok masih ada orang yang dibunuh? Kenapa kok masih ada orang yang kelaparan? Kenapa kok masih ada ini, itu, dan lain sebagainya? Tetapi ketika anak Tuhan hadir di dalam masyarakat, lalu kita hadir menyatakan kasih ilahi kepada orang-orang di sekeliling kita, kita menyatakan, menunjukkan kasih ilahi kepada mereka, maka mereka bisa memuliakan Tuhan. Mereka bisa memuji Tuhan karena garam asin yang kita berikan kepada mereka, karena terang yang kita berikan kepada mereka. Mereka melihat sedikit dari kasih Allah yang luar biasa itu. Kita menjadi sukacita bagi mereka. Orang-orang melihat kita, mereka menikmati kebaikan Tuhan. Mereka menikmati kasih Tuhan melalui hidup kita. Ini sangat penting, adik-adik. Ya, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Lalu Tuhan mengatakan, orang yang mau mengasihi Tuhan itu tidak bisa kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau kalian tidak mengasihi manusia yang adalah ciptaan Tuhan juga, yang kelihatan ini, kalian tidak mungkin mengasihi Allah yang membuat kita semua yang tidak kelihatan. Jadi ketika kalian mau mengatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau, Tuhan, aku mencintai engkau,
Tidak bisa kalau kalian tidak mengasihi sama kalian. Ini adalah hukum yang wajib untuk kita lakukan. Yaitu ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi sesama kita. Ya. Dan kemudian yang ketiga, menyatakan kasih kepada sesama termasuk juga adalah mengampuni. Ya, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menyatakan kasih kita pada orang lain. Salah satunya dengan mau mengampuni. Seperti yang dilakukan Yesus. Seperti teladan yang ditunjukkan Yesus di atas kayu salib. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan ada beberapa ayat lagi yang lainnya mengatakan cerita serupa. Seperti dalam Matius 18 ayat 21-22. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya, Petrus bertanya, 7 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali 490 kali. Ya. Artinya apa? 70 kali 7 kali itu adalah pengampunan yang sempurna. 7 itu angka sempurna. Tuhan menginginkan kita mengampuni orang yang bersalah pada kita sempurna. Berapa kali pun mereka menyakiti kita, kita tetap mau mengampuni mereka. Ya, dan Tuhan menegaskan, orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, dosanya juga tidak diampuni. Wah, ini bahaya. Bahaya. Sebagai orang Kristen, kita itu diselamatkan. Tetapi ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka dosa kita juga tidak diampuni. Dosa kita itu tidak bisa ditebus dengan uang yang mahal. Tidak bisa ditebus dengan perbuatan yang baik, yang banyak, dengan sedekah. Tidak bisa. Dosa kita hanya bisa ditebus oleh pengampunan dari Tuhan. Nah, masalahnya kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, dosa kita juga tidak diampuni. Jadi nggak ada cara lain untuk kita diselamatkan, untuk kita diampuni oleh Tuhan, selain dengan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi ini sangat penting. Ya, Mister tahu, mengampuni orang yang salah itu sangat berat. Apalagi kalau kita disakiti begitu sakit. Beberapa waktu yang lalu Mister mendengar ada seorang ibu yang bercerita. Dia mengumpulkan uang cukup lama, dia mengumpulkan uang untuk masa depan anaknya. Tetapi kemudian tiba-tiba uangnya ini diambil, dicuri oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Ya, oleh adiknya sendiri. Dan kemudian malah dia mengatakan yang tidak enak, tidak menyenangkan. Adik-adik bisa mengampuni kalau kalian seperti ini. Uang yang ditabung satu persatu, sedikit demi sedikit, harus hilang oleh saudara sendiri. Hal itu akan lebih menyakitkan karena kita disakiti oleh orang yang dekat dengan kita. Mungkin kalian sekarang sedang mengalami hal yang sangat menyakitkan. Orang menyakiti kalian dengan luar biasa. Mister juga pernah disakiti. Tapi kita mau sama-sama mengerti firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama memiliki kasih ilahi. Dan kita mau mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Adik-adik, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Kalau kita paham perumpamaan ini, kita akan mengerti, kita akan melihat, kita akan jadi lebih mudah untuk mengampuni. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai 35, ya, tidak perlu kita baca semua. Di situ ada seorang yang berhutang kepada raja. Besarnya berapa? 10.000 talenta. Ya, tetapi raja itu jatuh belas kasihan pada orang itu. Dan raja menghapus hutangnya yang 10.000 talenta itu. Ya. Tetapi ketika orang itu keluar dari kerajaan, dia bertemu dengan temannya yang berhutang hanya 100 dinar.
ya. Dan yang menagih temannya itu, ayo mana 100 dinarnya itu, tapi temannya itu tidak bisa bayar, ya. Lalu orang itu marah, dia tidak mau mengampuni, dia tidak mau menghapuskan hutangnya seperti yang dilakukan raja itu, dan dia memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Lalu raja yang tadi menghapuskan hutang 10.000 talenta itu mendengar ceritanya itu, raja itu jadi marah dan dia menyerahkan orang itu kepada algojo, ditunggu, dihukum, tidak lagi diampuni. Hutangnya yang 10.000 tadi dinyalakan lagi, dihidupkan lagi, ya, sampai dia selesai menyelesaikan 10.000 talenta. Dia akan tetap dalam penghukuman. Hutangnya tidak jadi diampuni. Coba kita mau melihat, membedah cerita ini. Kita coba lihat ya. 10.000 talenta itu adalah utangnya orang ini kepada raja, dan 100 dinar itu utangnya temannya. 10.000 talenta itu berapa sih? 10.000 talenta itu, ya, itu adalah kalau kita melihat ya, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Ya. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta kalian kalikan ya, 60 juta dinar. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Nah, 1 dinar itu adalah upah 1 hari di zaman itu. Kalian bisa lihat di dalam Matius 20 ayat 10, 1 orang bekerja 1 hari dikasih 1 dinar. Ya. Nah, kalau zaman sekarang berapa? Upah 1 hari. Kalau upah minimum di Surabaya misalnya 4.700.000 gitu ya. Misal lupa tepatnya berapa, kira-kira mungkin 4.700.000, dibagi 25 hari kerja, kita kerjanya 25 hari kerja, jadi 1 hari itu 1 orang dapat 188.000, ya, 188.000. 188.000 ini setara dengan 1 dinar zaman dulu. Kalau zaman dulu 1 hari orang bekerja 1 dinar, saat zaman sekarang dapat 188.000. Nah, kalau dikalikan dengan 100 dinar, ya berarti berapa? 188.000 dikali 100 dinar itu adalah 18.800.000. 18.800.000. Oke, kalian lihat sampai di sini banyak nggak 18.800.000? Cukup banyak ya. 18.800.000 itu mungkin bisa beli sepeda motor 1 baru ya. Ya, 18.800.000. Tapi jangan lupa, itu adalah utangnya temannya kepada dia. 18.800.000. Lah, utangnya dia kepada raja berapa? Utangnya dia kepada raja adalah 10.000 talenta kali 6.000 dikalikan 188.000. Coba kalian hitung. Ya, 10.000 kali 6.000 kali 188.000. Mister persingkat jawabannya adalah 11 triliun. 11 triliun. Coba kalian bayangkan. 11 triliun itu nolnya berapa ya? Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nolnya 12. Dibandingkan tadi itu 18.800.000 itu nolnya cuma 6. 18 juta nolnya 6. Nah ya, ini nolnya 12. Jadi apa adik-adik? Ketika kita itu mengampuni orang yang bersalah pada kita, sebenarnya itu adalah suatu pengampunan yang kecil nilainya. Karena apa? Mungkin kalian adik-adik hidup umur 0 sampai sekarang umur 15 misalnya ya, 15 tahun. Dia orang ini cuma bersalah kepada kalian 1 kali. Mungkin bilang, kamu gendut, kamu jelek, kamu bau. Nah, 1 kali ya, 1 kali. Bandingkan dengan sepanjang umur hidup kalian, kalian sudah berdosa kepada Tuhan berapa kali. Itulah perbandingannya. Belum lagi kita ini adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa. Setiap pikiran kita, setiap keinginan kita, setiap kehendak daging kita ini selalu kecenderungannya adalah kepada dosa, kepada kejahatan. Oleh karena itu dosa kita, hutang kita kepada Tuhan itu jauh lebih banyak daripada teman kalian yang menghina kalian gendut, yang menghina kalian jelek, yang menghina kalian bodoh. Sedikit sekali. Coba bayangkan, coba renungkan.
Kalau kalian mengerti hal ini, kalian akan jadi lebih mudah untuk bisa mengampuni teman kalian yang menghina kalian. Karena utang kalian yang begitu banyak, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Kalian sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus mengampuni. Sama seperti Kristus yang sudah mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Selanjutnya kita melihat love is never fail. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Adik-adik, Mister ditulis di situ, hidup penuh kasih itu sama dengan hidup di surga. Ya, itu sama dengan hidup di surga. Kalau kalian hidup di dalam dunia ini, ya, kalian tidak bisa mengasihi, kalian hidup dalam kebencian. Misal, sama Tuhan diizinkan masuk ke surga, maka kalian tidak akan tahan, kalian tidak akan merasa nyaman. Karena apa? Karena di sana, di surga, itu ada kasih, sumber kasih yang luar biasa, dan hanya ada kasih. Tidak ada kebencian di sana. Dan ketika kita di dunia ini, kita hidup di dalam kasih, itu seperti surga datang di dalam dunia. Itu. Karena kasih itu akan terus berlanjut sampai di surga. Ya, di sini dikatakan, ya, nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap. Kasih tidak berakhir. Kasih itu terus, never fail, tidak berkesudahan. Itu artinya apa? Kasih itu akan terus ada sampai di dalam kerajaan surga nanti. Kasih yang tetap kita perlukan sampai kita hidup di dalam kerajaan surga nanti. Ya, kasih tidak akan pernah berakhir. Kalau kita melihat orang yang bernubuat, ini adalah orang yang hebat. Di dunia dipandang hebat, tapi itu semua berakhir. Di surga juga tidak penting. Zaman sekarang kita nggak tahu masa depan kita. Ya, orang bisa bernubuat dipuji-puji, wah hebat, bisa tahu masa depan, gitu ya. Di surga nggak perlu tahu masa depan, karena semua udah jelas, semua sudah terang. Masa depan kita di surga sudah tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dinubuatkan, pasti penuh damai, sejahtera, dan keselamatan. Tidak perlu dinubuatkan. Jadi orang yang bisa bernubuat di dunia hebat, di surga nggak ada artinya, nggak penting, nggak kepake. Ya, bahasa roh, ya, dan karunia-karunia roh yang lainnya. Ya, di dunia ini, wah hebat, ada orang bisa menyembuhkan, ada orang bisa bermarifat, segala macam karunia-karunia roh, ya, segala perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Penting zaman sekarang, ya. Wah, banyak orang mengkerubuti, banyak orang yang mengagumi kalau ada orang yang memiliki karunia roh di dalam dunia. Nah, di surga masih perlu enggak karunia roh? Tidak perlu. Karena kita secara real, hidup secara nyata, hidup bersama dengan sumber kuasa di seluruh alam semesta, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita tidak perlu. Di dunia ini kita perlu karena kita hidup di dalam dunia yang hancur. Ya. Tapi di sana nanti kita tidak perlu. Kita tidak perlu karunia roh. Kita hanya perlu kasih, mungkin penuh kasih, hidup di dalam surga nanti. Orang yang punya pengetahuan yang tinggi, yang banyak, yang luas. Zaman sekarang dijunjung tinggi. Wah, orang ini pengetahuannya luar biasa. IQ-nya mungkin 200. Wah, hebat. Ya. Tapi semua itu sia-sia. Hanya berhenti di kubur. Ya, tidak penting lagi. Di surga nanti itu segala pengetahuan akan terbuka. Kita semua akan mengetahui semuanya. Pengetahuan manusia yang sekarang dianggap hebat. Apa yang kalian pandang hebat? Cerita tentang atom, tentang fisika kuantum, tentang apa lagi? Tentang ilmu-ilmu yang luar biasa, tentang luar angkasa, tentang apa segala macam, ya. Itu nggak ada artinya. Waktu kalian masuk ke surga, kalian lihat pengetahuan yang sekarang dimiliki oleh orang-orang hebat di dunia. Itu kalian seperti lihat gini. Coba kalian yang sudah SMP atau mungkin SMA atau mungkin SD kelas 6, kelas 5,
Coba kalian intip pelajaran adik kalian yang playgroup, yang masih gini, menyebutkan angka 1, 2, 3, terakhir sampai 10. Wah, ketika adik kalian yang masih belum sekolah itu atau playgroup itu bisa menyelesaikan 1 sampai 10, satu rumah udah heboh, gempar. Wah, tepuk tangan. Adik kalian bisa membaca 1 sampai 10. Kalian itu seperti melihat apa? Adik kalian yang TK diajari 1 tambah 1 berapa? 2. Wah, hebat. Semua bisa tepuk tangan. Kalian tepuk tangan sekarang? Kalau kalian bisa 1 tambah 1 sama dengan 2? Tidak akan. Mungkin kalian akan sudah mempelajari hal-hal yang jauh lebih rumit. Demikian juga nanti kita di surga, pengetahuan yang kita rasa luar biasa di dunia ini nggak ada artinya. Semua seperti sampah, sama seperti pelajaran anak TK, seperti pelajaran anak playgroup bagi orang yang tinggal di surga. Jadi pengetahuan akan lenyap, tidak penting. Karena kita akan mendapatkan sepenuh-penuh pengetahuan di surga nanti. Kasih, itu yang membedakan. Di surga tetap ada. Sehingga ketika kita bisa hidup di dalam kasih di dalam zaman sekarang, kita seperti hidup di dalam surga. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih lain? Seringkali mungkin kalian merasa sulit ya untuk bisa mengampuni lagi. Aduh, sulit. Yang pertama, Tuhan cuma kepingin kita memutuskan kalian mau atau tidak mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi sama. Mau enggak? Lukas 12 ayat 57 mengatakan, tentukan, pilihlah. Apakah kamu tidak bisa memilih yang baik dari dirimu sendiri? Tuhan pengen kalian memilih. Ya. Tuhan mengatakan, perintahnya itu adalah Matius 23 ayat 37-39. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintahnya sudah ada. Sekarang keputusan di dalam kalian. Tuhan, aku mau kasih. Tuhan tidak nuntut kalian bisa atau tidak. Tuhan mau, kalian mau atau tidak. Tuhan yang akan menuntun kalian supaya kalian bisa memiliki hidup yang penuh kasih dengan Allah. Kalau kita mau, kita akan memprioritaskan. Kalau kita mau, kita akan mentaati perintah ini. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kemampuan. Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Sehingga untuk mengasihi orang lain, itu bukan sesuatu yang sulit. Itu adalah sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang memang kita miliki dalam hidup kita. Kasih itu ada dalam hidup kita. Dengan mudah kita bisa memberikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mau taat, Tuhan tidak berikan kasih-Nya, Tuhan tidak tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak punya kasih lain. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain. Karena kita tidak punya kasih lain. Misalnya kita punya kasih, mungkin kita cuma bisa mengasihi saudara kita. Mengasihi orang yang baik sama kita. Mengasihi golongan kita. Hanya kasih-kasih yang dimiliki dunia. Bahkan mungkin kasih hawa nafsu. Ya, kelihatannya seperti kasih. Tetapi ternyata itu hanya hawa nafsu. Kita bisa mengasihi lawan jenis. Tapi itu hawa nafsu, bukan kasih. Karena apa? Karena kita tidak punya kasih. Karena Tuhan tidak tinggal di dalam hidup kita. Tetapi ketika kalian memutuskan, ya Tuhan aku mau taat. Tuhan hadir dalam hidup kalian. Roh Kudus menguasai kalian. Kasih dicurahkan dalam hidup kalian. Maka dengan mudah kalian akan mengasihi. Hanya seperti ketika saudara mempunyai kasih dan limpah dalam kasih. Yang kedua, ini yang paling penting. Kadang kita mau, tapi rasanya kita tidak bisa. Satu hal, karena kita terlalu mengasihi dunia daripada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan satu kunci. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini kuncinya. Ketika saudara lebih mengasihi hobi-hobi kalian, tontonan kalian, permainan kalian, segala kesukaan dunia ini saudara kasihi lebih daripada Tuhan, maka kasih Tuhan tidak akan masuk, tidak akan hadir di dalam hidup kalian. Oleh karena itu mari kita mau potong, kita mau bersihkan
segala kesukaan-kesukaan dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh punya kesukaan. Tetapi kita tidak memberhalakan kesukaan-kesukaan tersebut. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kita mau membersihkan hidup kita dari cinta akan dunia. Maka kasih akan Tuhan akan hadir dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita akan bisa hidup di dalam kasih ilahi. Kesimpulannya, adik-adik, miliki kasih dalam hidup kita, karena itu adalah satu-satunya yang paling berharga. Itulah satu-satunya yang akan kita rasakan senantiasa, bahkan sampai kita masuk dalam surga. Dan kasih, memiliki kasih itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa masuk di dalam kerajaan surga sampai kekal nanti. Puji Tuhan, mungkin di antara kita, di antara adik-adik, ada yang belum bisa mengasihi, merasakan kasih Tuhan. Mari kita mau koreksi, mari kita mau menyelidiki hati kita. Mungkin hati kita masih penuh dengan kesukaan dunia. Mungkin kita masih belum mau untuk mengasihi orang lain. Mungkin ketika ada orang yang menyakiti kalian, kalian masih belum mau mengampuni. Mari, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, pada sore hari ini, kita mau sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan, kita mau berikan kepada Tuhan, untuk Tuhan mengubah kita menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia ini. Mari kita sama-sama tutup Bible Study for Kids pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali belajar mengenai kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau tawarkan untuk dunia ini, yang akan mengubah, menggarami, menerangi dunia ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami, mampukan setiap kami, berikan kami kesadaran bahwa kami perlu memiliki dan hidup di dalam kasih ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan pada sore hari ini boleh masuk di dalam hati setiap anak-anak-Mu, boleh kami meresapi dan boleh mengubah hidup kami, cara berpikir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar kami boleh mendapatkan kesempatan di saat-saat yang akan datang, untuk kami boleh beribadah dan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan di Bible Study yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu di dalam sekolah mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam kesehatan mereka, orang tua mereka Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini Bible Study for Kids pada hari ini. Sampai ketemu di Bible Study for Kids yang akan datang. Tuhan memberkati.